Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Warriors Ekalavia, Suara Brawijaya, dan teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast perdana ISB Road to Celebration One Decade of ISB 2021. Pada podcast kali ini, kita akan mengangkat tema Our Story Now dengan judul ISB di masa pandemi. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Aditya Ahmadina Janika dari Departemen Project Management akan menjadi host dalam podcast episode kali ini. Nah, berbicara tentang pandemi, tidak terasa telah lebih dari 1 tahun virus COVID-19 melanda seluruh dunia. Dampak dari pandemi ini tuh sangat berpengaruh gitu pada berbagai kegiatan dan aktivitas seperti bekerja di rumah, kegiatan belajar juga dilaksanakan dalam jaringan online dan berbagai kegiatan ekstra lainnya yang terpaksa harus menyesuaikan diri akibat pandemi ini. Tidak terkecuali akibat dari pandemi ini sangat berdampak pada kegiatan mahasiswa, salah satunya adalah UKM Marching Band ISB. Nah, kebetulan nih teman-teman, pada podcast episode kali ini, kita akan berbincang santai dengan narasumber terkait ISB di masa pandemi. Seperti apa sih UKM ini beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang? Hingga seperti apa suka dukanya selama kepengurusan di masa pandemi ini? Baik, kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kita Mbak Nuansa dan Mas Surya. Halo, kita sapa dulu Mbak Nuansa. Halo, Mas Surya, apa kabar? Alhamdulillah baik ya, Dit. Sehat ya Kak ya. Alhamdulillah. Semoga tetap sehat-sehat ya Mas Mbak. Amin. Mas Mbak ini juga udah di Malang ya, dan suasananya itu loh mengingatkan saya pada Universitas Brawijaya itu yang dengan segala apa ya vibes-nya itu ya. Dingin ya di sini. Apalagi Malang kan terkenal dingin. Iya nggak sih? Dingin ya, benar. Dingin banget itu. Ada banyak tumbuhan ya. Jadi nah teman-teman, Mbak Nuansa ini merupakan sekretaris umum UKM ISB pada periode ini, dan Mas Surya merupakan kepala departemen kepelatihan pada periode ini. Jadi tak kalah seru ya. Oke, seperti apa? Seperti yang telah kita singgung di awal bahwa adanya pandemi ini sangat berdampak pada seluruh kegiatan, tidak terkecuali ISB. Nah, Mas Surya dan Mbak Nuansa, boleh ya kita ngobrol-ngobrol sedikit nih. Kita ada penasaran nih tentang ISB itu di masa pandemi itu kayak gimana sih ya? Sebenarnya nih Mas, Mbak, apa dampak yang paling terasa untuk ISB khususnya gitu ya selama menghadapi era pandemi ini? Mungkin bisa Nuansa dulu yang menjelaskan. Boleh deh. Ini soalnya rebutan soalnya. Boleh deh, bebas. Ladies first lah. Jadi kalau aku ingat-ingat kata dari Mbak Vivi sebagai ketua umum yang periode lalu, itu kan Mbak Vivi bilangnya pas tahun kepengurusannya dia tahun 2021-2022 itu kan peralihan dari offline ke online. Nah, kalau menurutku tahun ini itu peralihannya kita balik lagi ke offline. Jadi dari online ke offline kayak gitu. Nah, sebenarnya sama-sama sulit karena pastinya kita harus adaptasi dari yang biasanya latihan online, terus kita harus mulai latihan offline bareng-bareng lagi kayak gitu sih. Terus mungkin yang pengalaman yang paling terasa gara-gara pandemi ini kita kendalanya ya latihan-latihan itu, mungkin pesertanya yang dibatasi, terus harus tetap mengikuti protokol kesehatan, terus gitu-gitu sih. Sama lomba-lomba itu kan mungkin kita harus milih-milih gitu kan, karena kan kebanyakan lombanya online. Kalau dulu kan kita bebas, kalau misal ikut lomba secara offline itu kan kita pergi ke kota-kota di luar Malang kayak gitu sih. Sedihnya juga sih itu sih kayak lomba-lombanya online kan kita jadi nggak merasakan vibe lomba gitu kan. Euforia ya kan. Jadi kalau lomba offline tuh bisa merasakan deg-degannya, terus suasananya, riuhnya penonton gitu sih. Kalau menurut aku dan Mas. Iya Mas, betul. Kayaknya suasana offline tuh gak bisa tergantikan ya Mas ya. Benar banget. Itu kan, ada tidak pernah kan latihan offline? Ya, betul. Kayak festivalnya tuh kayak wah deg-degannya itu kerasa dari awal gitu kan.
Jadi naik kereta gitu. Oke, Apalagi nah kan mau nambahin boleh nggak sih, Dit? boleh Mas, silakan. Oke, apalagi kan kalau marching band sendiri itu kan harus terjun kan, harus praktek kan. Kalau Ah, online iya. tuh kita sulit mengajarkan ke kadet-kadet kita, seperti itu sih. Kayak biasanya kita praktek seperti showmanship dan kawan-kawan itu praktek offline, tapi sekarang malah online. Jadi agak sulit sih nyampein materinya kalau dari kepatian. Iya, betul. Jadi mungkin dari online ini mungkin memberikan cara baru ya untuk melatih anak-anak dan juga cara baru dalam berlomba mau kayak gimana gitu ya. Lalu dengan berbagai kesulitan tadi gitu ya Mbak Mas, bagaimana sih cara ISB meminimalisir dampak-dampak yang telah disebutkan tadi gitu? Dampak-dampak yang negatifnya atau kurang enaknya gitu. Surya dulu aja, Mas. Iya, aku tahu. Kalau dari latihan sendiri sih cara meminimalisir yaitu pokoknya agak belibet ya, pokoknya itu caranya dengan udah pasti latihan online ya. Nah, itu tuh kita kayak harus bisa membuat inovasi-inovasi baru, bagaimana cara kadet atau peserta-peserta latihan kita itu bisa mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Kayak cuma hanya bisanya teori sih. Tapi kalau biasanya juga kita juga mempraktekkan gitu dengan cara mengirim video atau membuat video-video gitu biar seperti video tutorial lah. Biar mereka juga paham sama prakteknya. Jadi nggak teori aja sih. Gitu. Mungkin Nuansa bisa nambahin untuk BPH gimana? Kalau latihan kan seperti itu kan. Benar tuh. Jadi kalau BPH tuh kayak gimana tuh? Kayak pengurusan ISB, kegiatannya apa aja sih Mbak? Oke, jadi aku mungkin menyampaikan secara keseluruhan. Kan Surya tadi dari segi pelatihan. Nah, kalau aku sih mungkin lebih ke kepengurusannya ya. Jadi kan kalau kepengurusan pasti itu kayak familiar, nggak asing sama rapat kan kita. Kegiatannya pasti rapat gitu. Nah, karena pandemi ini kita jadinya terpaksa harus rapat online. Nah, kalau rapat online kan juga menurutku kurang kerasa gitu. Kadang terjadi miskom juga nggak sih, kayak koordinasinya kurang gitu loh kalau di rapat online gitu. Kalau offline kita ketemu langsung kan biasanya kelihatan siapa yang nyimak, siapa yang nggak nyimak. Kalau online kan kita nggak ini dia tidur apa gimana. Padahal kan sebenarnya kita butuh banget aspirasi sama ide-ide dari mereka kayak gitu kan. Rapat juga tujuannya buat sharing tuh. Terus selain rapat ini sih controlling per departemen. Kan kita di ISP ada 7 departemen. 7 tambah BPH 1. Nah itu susah juga soalnya biasanya tiap departemen itu nggak semuanya ada di Malang. Jadi kalau misalnya butuh apa-apa kita koordinasinya susah. Cuma beberapa anggota aja yang ada di Malang kayak gitu. Terus sama ini sih sekretnya ISB sama ruang alat. Selama ditinggal kemarin kan lama banget itu jadi nggak terurus. Jadi sempat nggak terurus. Tapi kita usahain buat bersih-bersih ruang alat, sekret. Yang deket-deket yang di Malang sih, yang itu bersihin. Iya betul banget. Itu terutama pas lagi rapat ya Mbak ya. Karena ada aja gitu ya Mbak. Ada aja gitu kayak susah sinyal gitu kan. Jadi kita nggak bisa lihat nih ini lagi nyimak atau belum atau enggak nih gitu kan. Muka wajah-wajahnya nggak langsung kelihatan ya Mbak. Ya biasanya suruh on cam juga males kan, kita kuliah aja males apalagi rapat. Iya betul. Nah ini kita kayaknya kembali ke pelatihan nih Mas. Cara buat ISB mendapatkan anggota baru di situasi kayak sekarang tuh kayak gimana sih? Cara mendapatkan anggota baru ya? Kalau dari kepelatihan sih kemarin ada ide ya, kayak kita tuh bikin tutorial di YouTube biar mereka tuh tertarik gitu loh. Jadi kita bikin tutorial cara niup trompet ataukah snare, cara main snare atau main bass drum berlima atau alat lainnya, CG dan lain-lainnya gitu sih. Terus karena gimana Dit? Oke, sorry Mas. Jadi karena suka ada kayak gini nih Mas, kayak mungkin ada yang
berpikiran gitu, aduh marching band kan harus latihan offline, kalau latihannya online gimana ya? Jadi kayak mereka mungkin ada malas atau gimana gitu. Nah, cara meminimalisir perspektif itu kayak gimana ya Mas kira-kira? Kayak dengan cara itu sih, kalau cara aku sendiri ya pastinya mempersuasi mereka lah, lebih meyakinkan lagi buat mereka ikut lagi gitu loh. Apalagi kan abis ini kan katanya sih Februari kan offline kan. Ya, jadi kayak kita ngiming-ngimingin gitu loh, ayo ikut marching, apalagi kan abis ini offline. Terus apalagi ini mau lomba dan kawan-kawan bla 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 gitu. Jadi kan mereka jadi semangat gitu masuk ke marching. Kayak mengubah perspektif mereka biar masuk ke ISB itu juga sulit sih menurutku. Apalagi jadi terus atau enggak? Gimana? Ini tentang kan? Iya. Selama pandemi ini terasa sih menurutku perbandingannya pas online sama offline. Dulu kita selama offline mulai pokoknya di atas 2018 itu bisa sampai ratusan. Selalu tembus 100 ke atas. Selalu itu bisa dilihat tiap tahun pasti di atas 100. Tapi setelah pandemi berarti mulai tahun 2020-2021 ini nggak sampai 100. Mungkin iyalah di bawah 100. Emang gimana ya kalau di situasi pandemi itu nggak hanya sektor marching band aja sih, kayak semua sektor kan pasti mengalami penurunan gitu kan ya Dida. Jadi sulit juga buat mempersuasi anak-anak yang mau ikut marching itu. Tapi pasti diusahakan lah, kayak dari ISB tetap mempersuasi mereka untuk masuk gitu. Diiming-imingin keseruannya, apa lombanya, apa gimana. Pokok kita terus gimana ya? Putar otak terus. Buat inovasi terus lah intinya. Kemarin dari panitia Oprek juga mereka keren sih, sampai ngajakin media partner. Udah banyak ininya. Udah banyak upaya-upaya yang dilakukan sama panitia Oprek biar berusaha semaksimal mungkin yang join ISB banyak. Gini nih, ini masih menyangkut kepelatihan. Gini nih Mas, kalau ikut lomba kan tadi ngomong-ngomong soal lomba gitu ya, latihan untuk playernya tuh gimana gitu Mas? Apalagi buat player baru tuh yang belum pernah ada pengalaman dan hanya mengandalkan latihan online gitu. Jadi segalanya online, terus terjun ke lapangan gitu buat latihan, buat lomba gitu. Itu seperti apa gitu Mas? Oke, aku jawab ya. Kalau misal nih ada kadet kan, biasanya kan itu kadet kan yang baru-baru tuh dinamakan kadet di ISB. Sebutannya kadet anggota baru. Jadi anak-anak nggak tahu aku ngomong kadet itu apa. Waduh, ini perlu diulang nih diklatnya. Kalau nggak tahu parah sih kadet itu apa. Nah, jadi kadet tuh biasanya kan ada yang udah ada basic dan belum ada basic sama sekali. Nah, biasanya kalau yang udah ada basic itu kan udah lancar-lancar aja lah dari online ke offline. Kalau lomba sih nggak bisa kan ya latihan online, pasti harus terjun ke offline kan ya, Dit. Nah, kalau yang belum ada basic, biasanya itu sebisanya kita latih buat ngejar lomba itu. Jadi sebisanya, kalau semisal mereka niatnya kayak optimis terus dia gigih belajar terus dia bisa kayak nyusul temennya yang ada basic itu tadi, itu bisa diikutin lomba. Tapi kalau dia kayak malas-malesan, nggak ada semangat buat ngejar, kayak malas-malesan, gitu agak susah sih ya kayaknya. Hanya kan yang paling penting dari dianya dulu harus semangat dulu. Kalau dianya ada semangat, pasti dari kepelatihan kayak bimbing gitu loh, kayak pasti kan ada privat terus kan setiap hari gitu. Jadi di luar latihan itu kita ada ngadain privat gitu. Jadi biar yang belum ada basic itu ngejar teman-temannya yang ada basic. Seperti itu sih, Dit. Kalau dari kepelatihan, dari pengalamanku. Sebenarnya kasus ini kan udah kejadian ya Pak, yang
kemarin ikut lomba langgam sama MMA itu, Ah, kita udah kejadian itu karena kan kebanyakan ada anggota baru dari angkatan 2020. Nah itu kelihatan dari situ ada yang udah punya basic sama ada yang belum punya. Jadi yang udah punya basic itu ya kita sharing-sharing, maksudnya transfer belajar bareng gitulah sama yang belum punya. dia upgrade lebih lagi lah kalau yang ada basic. Kalau misalnya yang belum punya basic itu dia sungkan mau belajar sama kakak-kakaknya, bisa dari temennya gitu. Dari pengalaman kemarin juga ada kok yang belum ada basic terus jadi bisa sekarang. Jadi tergantung masing-masing orang sih, kayak kemauannya dia ikut marching gitu loh. Seperti itu. Jadi butuh tekad, keinginan yang kuat gitu ya Mas ya. Ya, Tetap benar. Itu kuncinya. Ya, betul. Kalau misalkan mau gitu latihan offline gitu kan dari awal gitu kan gak ada basic sama sekali, pasti bisa ya Mas ya. Pasti bisa. Oke. Nah, untuk latihan online gitu ya Mas ya. Apa halangan terberatnya kira-kira apa sih Mas? Mungkin perizinan atau lain sebagainya gitu ya Mas? Ini latihan online ya? Offline Ya. Pak. Latihan online kan? Online. Iya. Kok offline? Kalau untuk latihan online, masalah terberatnya ya itu sih. Kalau hilang-hilangan kita nggak bisa nyari ya. nyarinya. Kalau offline kan masih bisa kan ya, datengin ke kos atau gimana, atau nge-pitch dia. Iya nggak sih? Biasanya sih gitu kalau aku dulu. Langsung datengin kos, kenapa kamu nggak latihan? Dicariin teman sejurusannya kan juga bisa ya? Iya kan bisa. Kalau sekarang gimana? Mau nyariin, semisal teman sejurusan gitu, mau nyari gimana? Di Google Meet gitu. Kamu yang namanya ini. Kan nggak mungkin kan. Jadi yang agak susah itu sih, anak hilang-hilangan. Terus ya itu kembali lagi kayak tadi, jadi itu kayak seleksi alam gitu loh Dit, yang ikut di ISB. Ada yang benar-benar, semua organisasi pasti seleksi iya alam. sih, semua organisasi pasti seleksi alam. Kayak ada yang benar-benar bertekad, jadi dia dari awal sampai akhir itu mau ikut. Dan ada juga yang cepet bosan. iya seperti itu. Oke, jadi dari kepengurusan nih susah buat ngelabraknya gitu ya. Iya benar, itu benar sih. Kalau Benar online banget. susah banget buat ngelabrak. Tapi kalau offline nih hati-hati ya teman-teman ya. Semester depan nih pasti dilabrak nih. Kalau offline langsung dimarahin sama Nuansa. Kan Kak Nuansa terkenal galak ya orangnya. Emang ya? Oh, aduh. Kakak Ngelabrak ya. Gampang ya. Katanya jangan jatuhin pasaran dia. Ya udah, Kak Nuansa itu orangnya baik, rajin nabung. Soleha. Oke, galak dan baik pada waktunya gitu. Iya. Oke, betul banget. Oke, selanjutnya nih Mas, Mbak, peraturan. Lebih ke peraturan sih. Seperti apa yang dilakukan ISB saat melakukan latihan online? Kalau peraturan sih ya, yang selama latihan ini yang pasti itu ya nggak boleh telat. Jadi waktu latihan tuh ada kayak sectionnya, ada apel dulu, apel pembuka ya nggak sih? Apel, pemanasan, terus apel penutup, latihan, apel penutup, terus pulang. Nah seperti itu. Jadi kalau awal apel pembuka itu kita nggak boleh telat ya. Kayak udah ditentuin jam 7 malam ya harus datang jam 7 malam. Sebelum jam 7. Sebelum jam 7. Kalau kalian telat pasti ada konsekuensinya semua. Terus ada lagi tuh lebih ke menjaga alat ya. Kalau kita jatuhin alat, misal jatuhin trompet gitu, nah itu tuh harus siap-siap aja, ada konsekuensinya semua. Jatuhin mouthpiece atau jatuhin snare, kan kalau rusak gimana coba? Ntar kita latihan pakai apa? Biar kayak lebih menjaga gitu loh konsekuensinya, biar dia lebih apa ya? Menjaga. Yowis, itu sih intinya, tetap menjaga Punya alat. rasa memiliki. Hukuman itu juga sebenarnya tujuannya bukan buat menghukum dia, cuma buat peringatan gitu loh, biar dia nggak sampai melakukan kesalahan itu. Jadi dia lebih hati-hati gitu. Misal nih, kalau kalian jatuhin alat atau apa itu, disuruh push up 500. Pasti kan hati-hati banget ya, jadi kayak dielus-elus. Aduh, ini jangan sampai jatuh. Apalagi kan bukan hanya jatuhin alat sih, kayak alat bertabrakan dikit ting gitu, dia udah ada hukumannya gitu loh. Jadi dia kayak hati-hati, kayak dirawat, dielus-elus, dikasih minum.
Kalau sayangin kata ya Mas ya. kalau kata Dankop yang sekarang sih katanya alat itu alat tempur kita ya. Anjay. Sama-sama. Oke. Mungkin Nah, kalau misalkan online jadinya kayak gimana dong Mas ya? Kalau sudah pegang alat gitu. Jadi peraturannya mungkin lebih ke apa gitu ya? nah itu sih. Latihan online itu kalau peraturan itu apa ya, Nun? Wajib on cam Kak sih Kak. Iya, seharusnya wajib on cam, tapi masih kebanyakan dari Anda ini masih ada yang nggak on cam, tapi masih lumayan lah banyak yang on cam kalau untuk yang kemarin-kemarin ini. Soalnya kan latihan online, terus kita nggak bertatap muka. Sebenarnya dengan on cam itu kita bisa tahu kalian itu mempraktekkan secara langsung apa enggak. Terus kalau misal mempraktekkan kan itu kalian bisa langsung nyoba gitu loh. Kalau misal cuma nyimak aja terus nggak dipraktekin juga sama aja. Terus wajib kan di latihan itu pasti kayak wajib ngumpulin video gitu kan, biar kepelatihan tuh tahu dia nggak bisanya di mana, terus koreksinya di mana. Wah, ada orang. Seperti itu sih, kayak nanti tuh video-video itu tuh dibuat untuk diklat, kayak apa ya? Nilai ukurnya dia udah bisa gitu loh, buat diklat ntar. Nah, oke. Ya, jadi wajibnya jadi beda ya Mas ya. Mungkin wajib on cam gitu. Tiba-tiba ada yang izin gitu kan. On cam kamera HP saya rusak gitu. Kalau yang banyak alasan itu pasti itu ya, susah sinyal gak sih? Koneksi. Iya, sinyal. Jaringan pasti itu ada aja. Iya. Mungkin gak tahu nih ya. Mungkin ada evaluasi nih buat kuota Kemendikbud itu. Sebenarnya dia punya kuota itu, tapi ya nggak tahu sih. Pakai buat yang lain gitu nggak sih? Streaming Netflix gitu-gitu. Iya sih. Jangan seuzon kan. Nggak boleh seuzon ya, Dit ya. Nggak boleh seuzon. Iya, mungkin terus. kuota ada ya Mas. Tapi pada saat latihan tiba-tiba sinyalnya drop gitu. Kadang mungkin seperti itu ya Mas ya. Karena bisa mungkin pas gitu ya, pas lagi hujan gitu. Iya Mas, betul. Jadi pas lagi hujan gitu, setelah hujan itu apalagi banyak provider yang udah hujan tuh nggak ada sinyalnya. Mungkin gitu ya Mas ya. Emang agak sulit juga. Iya, agak sulit sih. Terus kita lanjut nih, kalau penilaian kakak-kakak nih Mbak sebagai BPH gitu ya, kira-kira hal yang masih kurang dan perlu ditingkatkan gitu, baik dari kepelatihan maupun kepengurusan ISB yang masih berjuang di era pandemi ini, apa ya Kak? Oke, kalau menurutku kan di ISB khususnya kepengurusan itu balik ke per departemen ya. Selama satu kepengurusan ini aku lihatnya semua departemen itu tetap jalan sih mereka. Jadi menurutku kadep-kadepnya, kepala departemennya semuanya cukup amanah untuk mengemban tugas ini. Kayak aku. Jadi, kan? Amanah. Jadi karena kepala departemennya amanah bisa bagi-bagi tugas buat anggotanya, selama 1 tahun kepengurusan ini semua proker kita berjalan lancar, alhamdulillahnya. Nah mungkin untuk kurangnya itu kalau menurutku keaktifannya anggota pas rapat gitu-gitu sih. Jadi mereka pas rapat itu kebanyakan masih pasif gitu-gitu. Terus sama ini sih menurutku kegiatan-kegiatan yang harusnya dilakukan secara offline harus terpaksa dilakukan secara online gitu loh. Jadi kan yang kita udah biasanya melakukan secara offline, misal dilakukan secara langsung di tempat itu, kita harus putar otak gimana caranya bisa dilakukan secara online dan tetap menarik. Itu sih menurutku yang jadi PR buat kepengurusan. Terus kalau dari kepelatihan itu mungkin lebih ke masing-masing itu ya, apa itu namanya, kayak pemainnya ya, playernya gitu. Jadi kayak kesadaran mereka masing-masing itu harus ditingkatkan gitu loh, biar bisa kita satu one sound one band, ya nggak sih? Iya seperti itu sih. Bener banget. Lebih ditingkatin itu sih kesadaran dari player masing-masing. Kalau dari kepelatihan sendiri udah berusaha ya, kayak berusaha mengajak player terus buat privat dan kawan-kawan gitu buat latihan.
Tapi kalau merekanya kembali lagi nggak ada semangat atau nggak ada tekad itu ya gimana ya? Kita udah berusaha tapi mereka enggak kan agak. Bertepuk sebelah tangan ya Kak ya. Iya. Kita ya. Jadi curhat ini. Nggak apa-apa ya Mas ya. Jadi kita tahu nih curahan hati seorang kepelatihan kan, kepelatihan itu BPL. Iya benar. Kayak gimana? Biar teman-temannya pada ngerti juga gitu ya Mas. Mbak ya. Pada Tungguin ngerti. aja jadi pengurus nih. Seru kan? Seru banget loh. Seru banget loh Mas. Apalagi pengurus yang jauh gitu ya. Iya. Pengurus yang Adit kan salah satunya. Iya, Adit ini adalah salah satu pengurus yang paling jauh kayak. paling jauh. Ayo nggak? Ditunggu ini loh sama kadepmu di Malang. Ditunggu Rifki. Nanti nyusul ya Mbak ya. Kita lagi ngumpulin. Ditunggu loh. Oke, siap. OTW pokoknya. Udah divaksin, let's go. Oke, gas. Gaspol. Tentu saja kalau buat semangat tuh kita harus bersyukur ya Mas ya, dengan segala suka dukanya tadi gitu ya, saat latihan, saat offline maupun kepengurusan gitu, saat online maupun saat kepengurusan online gitu ya. Perlu ada yang disyukuri gitu dari situasi pandemi ini. Kira-kira apa aja sih Mas Mbak, hal apa yang bisa disyukuri selama pandemi ini? Kalau aku pribadi sih hal yang paling disyukuri pasti sehat ya. Sehat itu pasti nomor satu, dan sehat itu mahal ya Nun ya. Gak ada harganya sehat itu. Kalau menurutku lebih bersyukur aku sehat itu udah bersyukur, alhamdulillah masih dikasih kesehatan, masih bisa jalan, masih bisa makan, masih bisa mikirin kamu. Anjay. Jadi bercanda. Ya udah pokoknya itu sih. Kalau Nuansa sendiri apa nih yang disyukurin? Pasti kesehatan tuh udah pasti. Kalau Nuansa ada lagi nggak yang disyukurin? Selama pandemi bisa ini sih, kan kita seperti dikasih badai gitu kan. Jadi dengan adanya badai ini kan kita jadi harus putar otak gimana caranya biar nggak gitu-gitu aja sistemnya. Mungkin dulu pas kita offline sebelum ada pandemi itu kan monoton. Ya udah gitu-gitu aja. Terus habis ada pandemi kan kita di kepengurusan itu jadi kayak langsung banyak cara buat berpikir gimana kalau gini, gimana kalau ada gini, gimana gitu sih menurutku. Siapa tahu pengalaman ini kan bisa dibawa ke kerja antar ya. Jadi organisasi itu nggak hanya, kalau organisasi marching band tuh nggak hanya melulu belajar marching aja, kita juga di sini belajar organisasi gitu loh. Biar nanti ke depannya untuk kerja itu kita udah ada pegangan. Oh kayak gini, pasti ada badai lah berlalu gitu. Tapi kita harus lewatin, nggak boleh patah semangat. Ya guys ya. Kita harus semangat. Ya, guys, ya. Nggak boleh ghosting. Harus semangat ya Mas ya. Mas harus semangat, Kak? Semangat Mbak. Oke. Iya betul banget. Jadi Saya setuju sih. belajar marching. Iya. Lebih ke problem solving-nya kita diuji banget ya Mas ya. Iya. Nah, Gimana caranya buat bikin inovasi-inovasi baru di pada masa-masa krisis gitu ya. Karena hal ini kan nggak diduga-duga sama sekali ya Mas ya. Tiba-tiba datang. Berjalan 2 tahun aja gitu. Kaget. Awalnya offline langsung online, kaget. Iya, makanya. terus pas Semoga pandemi tahun belum depan masuk ke segera ya. Indonesia dulu kan kita juga masih sering latihan offline di sini. Kita masih santai-santai, kita latihan di Sidoarjo kan terakhir. Iya, Maret gitu Iya, kan. betul. Terus tiba-tiba Maret akhir udah masuk tuh COVID. Padahal Si kita COVID mau ini jahat. ya Kak ya, mau ngadain lomba yang internasional gitu kan kalau nggak salah. Mau ngikutin Tahun lomba kemarin. yang besar kan. Tapi karena adanya COVID ditunda. Terus yang paling disyukuri itu sih dari online ini. Kita jadi kan kuliah itu kan online ya. Jadi kita bisa fokus ke organisasi dan bisa fokus ke kuliah. Aduh, ini bagaimana ini Pak dosen? Maafkan saya Pak dosen. Ya, kita Tapi nggak apa-apa. prioritas 100% ke organisasi, 100% ke kuliah gitu ya Mas ya maksudnya. Jadi kita bisa Jadi bagi itu dual device gitu sih biasanya. Ya. Kalau gitu. iya betul. Nah, yang satu di Fokus HP, ke kuliah di dua-duanya. HP.
nggak diperhatiin, kita fokus ke marsing. Oh ternyata serius gitu ya selama ini. Nggak gitu, jangan dicontoh ya. Ini dikasih mark ya di bawah. Jangan dicontoh ya Hanya adik-adik. dilakukan oleh profesional. Iya, dengan dilakukan oleh profesional. Mohon maaf sekali lagi pada dosen dan Bu dosen ya. Ini hanya bercanda. Dosen. Tetap kuliah itu prioritas dan marching band itu juga yang utama gitu ya. Itu benar. Kata-kata Iya. udah saya tanamkan sejak dulu sih. Iya, betul. Terus diinget-inget ini. Oke. Nah, terakhir nih Mas Mbak. Harapan buat ISB ke depannya ini seperti apa, Mas? Mbak. Harapannya untuk ISB itu ya yang pasti lebih maju lagi ya. Nah, terus semoga ISB ini bisa beli alat baru lah, apalagi Amin, kan ya Allah. kita alat-alatnya tuh udah lama-lama, udah 10 tua-tua. tahun yang lalu juga kan. Semoga sih rektorat mendengarkan ini. Jadi gini ya. Maaf Kak, maaf. Semoga rektorat mendengarkan dan kita Amin, ya mendapatkan Allah. alat lagi. Seperti itu sih. Harapan terbesarku mendapatkan alat. Kalau Kak Nuansa gimana? Harapanku buat ISB ya semoga panjang umur. Karena kan kita sekarang udah 1 dekade. Yeay. Semoga bisa sampai di dekade-dekade yang selanjutnya. Heeh. Panjang umur, sehat selalu. Sehat itu maksudnya dari kepengurusannya, terus dari anggota dan playernya juga. Terus buat Kita player harus- jangan cepat bosen. Gimana caranya teman-teman bisa tetap stay di ISB dari awal sampai akhir. Kan kita ada 3 jenjang nih. Yang awal itu kita kadet. Kadet itu anggota ISB yang belum diklat. Terus habis diklat itu nanti kita jadi player. Selama jadi player itu nanti kita ke atasnya lagi jadi pengurus selama 2 tahun. Setelah jadi pengurus nanti kita lulus dari ISB jadi alumni ISB yang dinamakan Desif Dewan Eksklusif atau disingkat Desif. Nanti kita bareng-bareng ya jadi Desif ya teman-teman ya. Terus mau nambahin boleh nggak nih? Boleh. Boleh. Harapannya lagi. Harapannya itu kita harus bisa menambah prestasi lagi ya. Apalagi kita Oke sih. harus lebih semangat lagi menambah prestasi, inovasi-inovasi baru buat tema atau masuk ke lomba-lomba lain. Gak hanya GPMB, mungkin kita ke DCI, anjay DCI, terlalu jauh itu. Mungkin ke Diaminin dulu aja. diaminin dulu aja. Yang penting Amin. semoga bisa TWMC aja ya Mas ya. TWMC lagi. ya boleh itu TWMC juga boleh. Berarti harapanku buat kepengurusan selanjutnya karena kita pas online aja masih berupaya untuk ikut lomba, berarti nanti untuk teman-teman di periode selanjutnya kalau misal udah offline, udah bisa ketemu secara langsung, diupayakan harus bisa ikut lomba-lomba terus sih. Biar harus. jalan terus ikut lomba sampai kemana-mana misalnya Kalau bisa sampai negeri Eropa. jiran. Anjay, negeri jiran ini. Malaysia nggak sih? Itu loh. Gitu. Amin, Mbak. Ya, itu harapan terbesar ya. Jadi teman-teman juga tanpa semangat teman-teman itu ISB juga gak mungkin bisa merangkak semaju ini gitu. Ini butuh kontribusi dari teman-teman, semangat, jangan putus ya Mbak ya, dari kadet terus jadi player gitu ya, jadi pengurus dan akhirnya jadi dewan eksklusif. Harus sama-sama jadi dewan eksklusif bareng-bareng gitu ya Mas ya Mbak. Ya harus. Ini kan Oke. masih anak-anak ISB, masih 10 tahun. Jadi ditunggu aja sampai nanti nenek-nenek kakek-kakek gitu ya beberapa tahun lagi. Lu dekade 100 tahun Lu lagi. dekade. Kayaknya aku udah Sampai kita tua ya Mas ya Mbak. iya. Kayak lagu ya Dit ya. Iya, sampai jadi debu lah. Iya dong harus. Ya pokoknya ISB harus tetap jaya gitu ya di dekade-dekade sebelumnya gitu ya. Di dekade selanjutnya gitu ya. Oke nih Mas Mbak, sebetulnya masih banyak gitu ya yang pengen diobrolin dan ditanyain nih Mas Surya, Mbak Nu gitu kan. Tapi karena keterbatasan waktu, mohon maaf mungkin perjumpaan kita cukup sampai sini aja nih Mas Mbak. Sedih banget gak sih Kak? Seru banget Iya, gitu. sedih. Ya, sedih banget, tapi seru banget gitu ya Mas Mbak tadi Ya, perbincangan seru sih. kita gitu. Mantap. Kalau ngobrolin Marsing tuh nggak ada habisnya sih. Kalau Nggak ada sama aku dan habisnya. Nuansa. Kayaknya di Perlu setiap bareng makan gitu ya Mas ya Mbak.
Iya makanya setiap makan nongkrong itu kayaknya Telepon. masih aja telepon. Iya, betul. LPG langsung meledak dar. Tapi nggak apa. Makanya- Kita tetap ngejalaninnya dengan senang hati. Anjay. Oke, love you dah Mas Mbak Surya, Mas Surya, Mbak Nu. Pokoknya cepet offline dah biar kita kopi bareng lagi. amin. Tadi ditunggu di Malang loh. Iya, Iya, siap. Dan juga Datang, teman-teman yang lainnya ya Mas Bayan. Pasukan online. harus datang Oke, semua lah terima pokoknya. kasih. Iya, betul banget. Ditunggulah pokoknya. Oke, terima kasih Mbak Nuansa dan terima kasih juga kepada Mas Surya yang telah meluangkan waktu buat ngobrol bareng di sini ya. Seru banget Terima kasih pembicaraan kita banyak, tadi. Adit. Ya, Seru betul. banget. Lain kali kita bisa lanjutkan pokoknya di sesi luring ya Mas Mbak ya. Kita Oke. ngopi-ngopi sampai jam 12 malam gitu ya kayak dulu lagi gitu. Iya, benar. Siap. Oke, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga dapat mengobati rasa penasaran teman-teman ya gitu. Dan juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya Aditya Ahmadiran Jatika pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye. See you. Terima kasih guys.